Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam damai Natal. Selamat pesta Natal. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita manusia yang diutus oleh Bapa untuk menebus dosa kita. Mari kita berbahagia, mari kita bergembira dan bersukacita karena kelahirannya. Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku bersabda, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus memberi diri, kita memberi hati. Saudara-saudari terkasih, selamat Natal. Selamat mengalami sukacita berlimpah karena Allah berkenan menjadi manusia bagi kita semua. Selamat mengalami damai sejahtera karena Allah yang sama adalah sumber kedamaian sejati. Selamat mengalami penyertaan Tuhan karena Immanuel berarti Allah beserta kita. Apa itu Natal? Natal pertama-tama bukanlah soal pohon terang atau hiasan gemerlap, sebagaimana sering kita lihat di hotel dan mall. Natal adalah peristiwa kelahiran Yesus Kristus di tengah dunia. Allah yang begitu agung, sudi merendahkan diri, menjadi sama seperti kita manusia. Nah, mari kita sadari, seringkali di hotel dan mall kita menjumpai pohon terang dan hiasan gemerlap, tetapi kita justru tidak menemukan Yesus atau keluarga kudus Nazaret. Puji Tuhan, Gereja Katolik tidak mau menghayati Natal yang hanya di permukaan semacam itu. Kita selalu diajak untuk kembali ke kitab suci, khususnya Injil, yang menekankan inti Natal, yakni kelahiran Yesus Kristus sendiri. Ada 3 bacaan Injil selama misa hari raya Natal. Pertama, misa malam Natal. Injil berkisah tentang kelahiran Yesus di Palungan. Palungan adalah tempat yang terlalu mengenaskan bagi seorang putra Allah. Namun permata tetaplah permata, meski terbenam di dalam lumpur sekalipun. Demikianlah, malaikat kemudian muncul dan mewartakan kesukaan besar. Juru selamat dunia telah lahir. Kedua, misa Natal Fajar. Injil berkisah tentang kunjungan para gembala ke Betlehem untuk melihat bayi Yesus, sebagaimana diwartakan oleh malaikat kepada mereka. Pengalaman itu membuat para gembala memuji dan memuliakan Allah. Tetapi Maria justru menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Ketiga, misa Natal siang. Injil berkisah tentang firman yang menjadi manusia. Inkarnasi Tuhan ini tidak dimaksudkan untuk sekedar hadir di tengah-tengah kita. Ia hadir dengan tujuan yang jelas, membuat setiap orang yang percaya dan menerimanya menjadi anak-anak Allah
Dengan kata lain, keselamatan dari Yesus Kristus diperuntukkan bagi kita yang mau percaya dan menerimanya. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan-bacaan tersebut, bagaimana kita bisa terbantu menghayati misteri Natal yang lebih dalam? Natal adalah sukacita karena kelahiran Yesus. Tetapi rupanya bukan hanya itu. Kelahiran Yesus Kristus sendiri adalah pemberian diri yang luar biasa. Pengosongan diri yang total. Pengingkaran penuh akan kemapanannya di surga. Dan untuk siapakah ia melakukan itu semua? Untuk kita, manusia yang penuh dosa, yang bukan siapa-siapa ini. Demikianlah Tuhan meninggalkan semuanya itu supaya kita mau diajak untuk percaya dan menerimanya sepenuh hati. Artinya, supaya kita perlahan-lahan meninggalkan keegoisan dan keduniawian kita, supaya kita terus mengarahkan hati kepada Tuhan dan mencintainya lebih dari segala sesuatu, supaya diri kita semakin dipakai sebagai alat kasih-Nya. Maria dan Yosef turut serta menginspirasi kita dalam hal ini. Mereka rela memberikan diri sehabis-habisnya bagi rencana Tuhan. Meskipun mereka sendiri sebetulnya bukanlah siapa-siapa, bahkan berkekurangan di sana sini. Lihatlah, Yesus hanya dibaringkan di palungan. Namun malaikat tidak mempersoalkan hal ini. Malaikat tetap fokus mewartakan kabar sukacita karena Yesus lahir. Dan dari siapa Yesus lahir? Dari sepasang suami istri yang tidak punya apa-apa selain hati yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita menyadari betapa besar pemberian diri Allah. Dengan demikian, kita pun tergerak untuk membalas pemberian diri Allah tersebut. Belajarlah untuk terbuka pada rencana Allah, meskipun kita tidak bisa memahami sepenuhnya. Belajar jugalah untuk memberi dengan tulus hati, meskipun pemberian kita mungkin hanya kecil dan sederhana. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, di hari Natal ini Engkau telah mengutus putra tunggal-Mu ke dunia menjadi manusia. Siapkanlah hati dan budi kami untuk percaya dan menerimanya, agar kami boleh dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Dengan demikian,
Semoga kami sungguh meyakini bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau cintai dan Kau selamatkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.